Yes, halo. Halo, halo. Wait. Halo. Ya. Oke, jadi who's ready for today's Pod Talks? Oke, hari ini seru banget teman-teman karena kita akan bahas how to design your happier life. Ya, with one and only Nabila Ghazani. Mungkin di sini ada yang udah pernah tahu Nabila Ghazani belum? Kira-kira nih. Atau ada yang udah tahu human design belum ya? Gitu. Jadi makan human design itu I just found out human design lately 2 bulan yang lalu kali ya, and it's really interesting gitu sih tentang human design. Gimana, pokoknya topik hari ini bakal seru banget juga karena kita akan bahas tentang gimana sih sebenarnya gitu energi kita tuh dilahirkan dengan energi seperti apa gitu ya, gimana kita bisa jadi autentik dengan tahu gitu energi kita itu kayak apa, sehingga kita tahu jadinya supaya kita bisa selaras gitu ya dengan energi yang sudah didesain untuk diri kita itu, kita harus kerjaan apa gitu ya, how we make decision gitu, terus kayak kita mau berkarya apa, jadi lebih tentang ke situ. Pokoknya hari ini seru banget teman-teman, mungkin kayak a bit juga tentang Kak Nabila Ghazani herself ya. Jadi Nabila Ghazani itu adalah, mungkin kalian tahu dunia tipu-tipu nggak nih? Dunia tipu-tipu, dunia Yura Yunita. Nah jadi she was the person behind it too gitu. Seru banget lah. Terus dia juga udah pernah ikut kayak apa ya, dia bikin kayak self healing apa ya, inisiatif gitu sih di Indonesia Next Top Model gitu. Jadi emang seru banget. Stay tune teman-teman, tunggu bentar ya, kita kan aku panggil dulu karena bilanya sebentar. Yes, halo, I'm back. Sorry, tadi abis manggil dulu karena Nabila Ghazaninya. Kalian kalau mungkin lagi nonton nih ya, bisa juga dicek dulu human design chartnya kayak apa. Jadi nanti pas ngobrol bareng Nabila Ghazani bisa, siapa tahu bisa nanya juga gitu kan, lumayan ya, bisa nanya-nanya, jadi bisa tahu juga nih. Nah ini aku bakal share link untuk generate human design-nya. Jadi sebelum kalian ikut Pod Talks-nya, kalian bisa tahu juga nih human design kalian itu seperti apa. Ya. Dan nanti kalian jadi bisa paham kayaknya kita ngomongin apa nih. Ntar ya, aku post dulu. Oke. Ya, udah tuh pin, boleh banget kalau ada yang mau cari tahu dulu human design chartnya seperti apa gitu ya. Jadi kalian bisa tahu nih kira-kira nanti yang kita bahas tuh akan seperti apa sih gitu. Udah ada nih Nabilanya. Oke, aku invite ya sebentar. Oke, halo. Masuk mana nih invite-anku? Halo. Hai. Halo, hai Jen. Halo Kak. Halo Kak. Apa kabar? Baik. Ini Apa kabar? Thank you. Iya. Lagi di Jakarta kan ya? Iya nih, di kamar, di Lagi di di hotel. kamar. Ini kita sama-sama orang Bandung lagi di Jakarta. Betul, orang Sunda nih kita. Orang Sunda ini teteh-teteh Bandung kayaknya nih. Iya, teteh Bandung. Ternyata teteh Ternyata ya. Bandung sih. Gitu. Iya, oke. Jadi tadi aku udah intro dikit nih ke teman-teman People of Happiness. Nah, mungkin nih buat yang baru nonton, boleh juga aku tadi udah pin link juga gitu ya buat yang mau generate chart-nya. Betul, bisa dicek-cek di situ. Bisa dilihat dulu ya, jadi pas kita ngobrol-ngobrol bisa sambil tanya sekalian. Iya. Gitu. Wah, ini teman-teman udah pada join nih. Halo. Iya nih. Halo. Teman-teman nih. Oke. Udah. Jadi mungkin iya. Kita ngobrol santai ya. Karena aku lumayan lah. Jadi aku tuh pertama kali tahu emang dari IG-nya Kak Nabila ya. Sama dari dunia tipu-tipu. Keren banget ya. Keren banget. Itu projectnya keren banget. Karena I was very emotional pas lagi nonton dunia tipu-tipu ya. And then terus pas aku lihat kayak, oh siapa nih Nabila Ghazani. Ya baru dari situ lah.
Betul, betul. Dari situ ya bahas tentang human design gitu. Oke, Mm-mm. jadi topik Paul Talks hari ini Iya, apa design tuh? design the happier you ya. Mm-mm. Semangat nih Oke. teman-teman nih. Oke, nah mungkin boleh nih Kak di-share dulu kayak misalnya human design tuh sebenarnya apa sih? Mungkin buat yang Mm-mm. belum tahu ya. Oke. Gitu. Simpelnya human design itu blueprint. Jadi kita ternyata ketika kita terlahir ke dunia ini kita sudah ada blueprintnya, sudah ada desainnya, sudah ada rancangannya. Dan di dalam rancangan ini, di dalam desain ini kita jadi tahu gimana sih cara handle diri kita, how to operate, gimana sih cara kerja tubuh kita, dan peran kita, dan gimana yang paling penting itu adalah dari human design kita bisa tahu bagaimana cara making decision yang paling tepat. Dan tiap orang tuh ternyata berbeda-beda, sangat unik. Gitu. Itu yang membedakan human design dengan mungkin metode-metode lain untuk pengenalan diri. Gitu. Untuk personality test, Oh. nah ini kelebihannya human design itu di situ untuk making decision. Oke. Nah, tapi Mm-mm. kira-kira berarti kan kalau dari yang tadi kan Nabila bilang ya, Mm-mm. human design ini berarti bisa bantu kita make decision. Contohnya Uh-uh. di topik kita kan design a happier life gitu ya. Tapi Mm-mm. contohnya apa nih? Saya kira-kira kayak dari segi mana kalau kita tahu? Oke. Hmm. Oke. Nah, sebelum saya ke situ, saya pengen teman-teman kalau misalkan kalian belum punya chartnya, kalian coba generate chart dulu di link yang ada di pin ini. Karena nanti kita akan bahas nih tipenya, terutama tipenya, perannya, gimana cara making decision. Nah, tujuannya untuk kita tahu desainnya kita, human desainnya kita adalah dengan kita tahu, kita jadi lebih mengerti gimana operate diri kita, dan akhirnya kita bisa menjadi diri kita yang otentik, diri kita yang apa adanya, yang memang sudah bawaannya seperti itu, dan kita jadi berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika diri kita sudah menjadi diri yang apa adanya, selaras, memang yang seharusnya seperti itu, akhirnya ya kita bisa mendapatkan kepuasan, bisa mendapatkan kebahagiaan di hidup kita, karena kita sudah selaras di dalam diri, dan selaras juga dengan yang ada di semesta ini. Oke, iya menarik banget ya. Mungkin sebelum dik-dik aku penasaran nih, kok bisa sih Kak? Kok bisa tiba-tiba, maksudnya bukan tiba-tiba ya, kok bisa menyukai human design gitu, mendalami ilmu ini? Asal mulanya gimana nih background-nya Kak Nabila? Perjalanannya berarti dimulai tahun 2017 berarti kan? Jadi di 2000 beberapa tahun sebelumnya di 2015 itu aku tertarik sama satu metode namanya hipnoterapi. Nah, dari hipnoterapi inilah akhirnya aku jadi mulai terbuka lah wawasan aku mengenai mental health dan bagaimana cara untuk memulihkan luka batin, untuk menyelaraskan energi yang ada di tubuh tuh harus seperti apa. Dan akhirnya aku ikut suatu kelas psikoterapi, dan di dalam kelas psikoterapi itu ada materi human design. Ini sesuatu yang apa nih gitu kan, belum pernah dengar waktu itu, mungkin di 2017 itu human design masih sedikit orang yang tahu. Dan akhirnya aku belajar dan akhirnya malah tertarik dan lebih mendalami human design itu. Makanya sekarang akhirnya aku memperdalam human design, kemudian juga hipnoterapinya. Karena dari human design dan hipnoterapi ini juga saling terkait sebenarnya. Kalau human design ini lebih untuk kita mengenal diri, sedangkan hipnoterapi ini untuk kita merilis lah hambatan-hambatan yang ada di dalam diri. Jadi sebenarnya saling complement each other gitu, saling melengkapi. Gitu. Perjalanannya sih di situ, karena aku menyadari, oh ternyata si human design ini sangat bermanfaat. Aku coba ke diri aku gitu, bahkan sampai ke bagaimana cara makan, lingkungan yang paling sesuai untuk diri di dalam human design itu tertuang. Jadi kita bisa tahu gimana sih cara makan yang tepat untuk diri kita. Dan akhirnya sampai ke cara makan ya? Iya, sampai ke cara makan, karena untuk diri sendiri ternyata bermanfaat. Terus aku juga share ke teman-teman dan mereka juga merasakan, iya ya, hidup kok jadi effortless gini ya, gitu, kayak mudah gitu jalannya. Akhirnya ya udah aku decide untuk ya udah aku share lebih banyak lagi untuk human design ini. Gitu. Oke. Ya, menarik banget ya. Mungkin
aku jadi penasaran tentang human design-ku. Oke. Gitu. Nah, Gimana kamu mungkin udah sempat teman-teman, cek ini, sudah iya, sempat cari tahu chart kamu? udah sempet dong sebelum sini ya, kapan lagi ketemu Kanabila Iya. langsung aku udah bikin. Mungkin teman-teman nih yang apa yang belum bikin mungkin bisa bikin juga ya, ntar bentukannya kayak gini gitu, kelihatan gak ya? Aku udah bikin. Tuh, chart human Gitu. design-nya. Iya Buat betul betul. pertama kali lihat pasti akan bingung. Saya pun pertama kali Bingung lihat tuh, chart human design bingung kayak teman-teman. ini apa? Ya kan? Ya kan? Bingung banget itu, banyak warna, angka-angka, Iya simbol-simbol gitu. betul. Nah, kalau kamu perhatikan di chart itu Mm-mm. ada simbol-simbol astrologi. Jadi Mm-mm. kalau saya cerita sedikit, background dari si human design ini juga merupakan gabungan dari beberapa beberapa keilmuan. Salah satunya ada astrologi gitu. Kemudian ada dari cakra, dari ilmu Cina namanya I Ching, kemudian Tree of Life, dan modern science-nya itu dari fisika kuantum dan neutrino. Jadi ceritanya ketika kita lahir, kenapa sih harus presisi banget kita masukin jam lahir, terutama jam lahir ya. Ketika ditanya jam lahir itu kan orang kayak, jam berapa gitu kan. Banyak Betul. yang nggak tahu juga gitu, di akte kelahiran nggak ada. Karena untuk menghitung ketika kita keluar dari rahim ibu kita ini, di tubuh kita ini terpengaruh oleh energi yang ada di alam semesta ini. Karena terpengaruh dan akhirnya mengaktifasi energi yang ada di tubuh kita gitu. Jadi medan energi yang ada di alam semesta, posisi bumi, bulan, planet-planet, otomatis akan mempengaruhi manusia yang ada di bumi. Nah, ketika kita lahir, kita ada di mana? Ada di kota apa? Di tanggal berapa? Di jam berapa? Gitu. Makanya butuh waktu yang sangat presisi. Iya. Iya, aku sampai lihat akte lahirku. Buat bikin ini. Ada beberapa yang ada yang nggak ada kadang-kadang gitu. Oke. Oh gitu, berarti sampai iya ya, ada astrologinya juga ya. Betul. Tapi ini apakah mirip sama cakra? Kan ada ya yang warna-warna cakra. Itu mirip juga ke situ. Mungkin kamu boleh tunjukin tadi chartnya kamu. Iya, boleh. Nah, biar teman-teman bisa lihat. Nah, bagian yang bentuknya kotak-kotak, ada warna putih, ada warna hijau, itu totalnya ada 9 bentuknya. Nah, itu dasarnya dari cakra. Nah, di human design kita menggunakan istilahnya energy center. Jadi center, pusat-pusat energi. Kalau cakra yang pada umumnya itu kan ada 7. Dari root chakra sampai dengan crown. Nah, kalau di human design ada 9 cakra. Ada 9 center. Tuh. Dan masing-masing pusat energi, nah masing-masing pusat energi ini punya fungsinya masing-masing. Simpelnya gini, center ini ibaratnya adalah organ di tubuh kita. Kalau center ini secara tubuh energi, secara kasat mata, kalau cakra ini kan secara kasat mata nggak terlihat. Kalau organ tubuh seperti paru-paru, jantung itu kan terlihat di tubuh fisik. Nah, memiliki juga fungsi yang berbeda-beda. Nah, di tubuh energi inilah kita punya cakra. Dan menurut perspektif human design, manusia saat ini memiliki 9 center, 9 pusat energi di tubuhnya. Tuh. Jadi saling terhubung. Makanya kalau kau perhatikan kok ada yang putih, ada yang berwarna, itu artinya pun berbeda-beda. Oh gitu. Gitu. Iya. Jadi Ini sangat kalau detail kalian banget. punya ini detail dan apa ya, lihatnya seru sih karena belum pernah lihat chart kayak gini ya pasti. 9 tuh kotak. Apakah ini kayak manusia? Maksudnya bukan manusia ya? Itu apakah tubuh. ada segitiga itu kepala gitu ya tubuh ya? Ini menarik. head center, kemudian yang kedua ini ajna, tuh ini throat, yang tengah ini namanya self center, dan berikutnya sama. Gitu. Oke. Untuk mempermudah nih. Untuk mempermudah gini, ketika kalian teman-teman udah punya chart human design-nya, yang pertama kali kalian lihat, kalian bisa lihat tipe kalian itu apa. Nah, kalau kamu apa tipenya? Nah, ada tulisannya. Sini kan ya. Betul. Iya. Nah, aku itu apa, generator Jen? nih. Kalau Jen generator. Generator. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau komen kalian tipe apa? Biar aku juga kebayang ini banyaknya teman-teman tipenya apa. Iya, boleh nih yang komen-komen. Oke. Enaknya sih pada punya chartnya dulu. Jadi kan kita enak bahasnya. Kalau yang udah ada ya. OMG.
Betul. Oke. Generator. Sama Generator. kayak Jen. Sama nih. MG. Oke. Oke. Oh, bisa 2 gitu ya? Kayak. Beda, memang beda tipe. Oke. Oke, jadi di human design itu ada 5 tipe. Ada 5 tipe. Yang pertama adalah manifestor, kemudian generator, yang ketiga adalah gabungan dari manifestor dan generator, yaitu manifesting generator, atau kita sebutnya MG. Kemudian ada projector, dan yang terakhir ada reflektor. Dari kelima ini, memang yang paling mayoritas, yang paling banyak itu adalah generator dan MG. Generator kurang lebih 35%, MG sekitar 32%. Jadi di bumi ini sekitar 70% itu adalah generator dan MG. 30%-nya itu ada projector, ada manifestor, ada reflektor. Yang paling sedikit itu reflektor, kurang lebih 1%. Jadi reflektor itu tadi senternya yang tadi kita bahas itu dia putih semua. Ya kan? Ada warna-warnanya tadi di chartnya kamu, yang senternya. Nah, kalau reflektor dia putih semua karena dia reflecting energi yang ada di sekitar. Dia open, very sensitive sama energi di sekitar gitu. Nah, generator kelima tipe ini juga punya tugas, punya perannya masing-masing. Nah, kalau generator dia kan yang paling banyak nih, kayak Jen, generator nih paling banyak jumlahnya 35%. Tugas kamu hadir ke dunia ini adalah untuk menjadi pelaksana, sebagai eksekutor, sebagai motor untuk generate. Tuh, makanya paling banyak karena memang tugasnya untuk generate, ibaratnya eksekutor. Okay? Nah, apakah berarti eksekutor ini nggak bisa jadi pemimpin? Tetap bisa. Kadang-kadang kalau saya bilang generator dan MG itu sama, tugasnya sebagai doer. Ketika saya bilang jadi doer, mereka akan mikir kayak jadi pegawai gitu ya Kak, jadi atau gimana gitu kan, mereka mikirnya gitu, kadang beberapa orang mikirnya gitu. Nah, kalau saya boleh tegasin, enggak. Bedanya generator dan MG ini kenapa jadi doer? Karena di dalam tubuh kalian punya energi yang besar, motornya tuh energinya, life force-nya tuh besar dan stabil, makanya bisa sebagai eksekutor, sebagai pelaksana, sebagai penggerak kegiatan aktivitas yang ada di sekitar kalian. Jadi pastikan setiap hari kamu melakukan aktivitas, menyalurkan energi yang ada di tubuh kamu. Itu salah satu kunci utama untuk menjaga kesehatan sebagai generator dan juga MG. Disalurin energinya dengan aktivitas yang ada sehari-hari, mau belajar, mau ketemu orang, bekerja, bersosialisasi, pokoknya harus disalurkan. Dan kuncinya yang berikutnya adalah kamu perlu melaksanakan apa yang kamu suka. Kamunya harus suka dulu sama kegiatannya, baru energinya bisa mengalir. Itu kunci utama. Aku banget tuh. Ya sekarang betul. Kamu bikin People of Happiness ini pasti memang passionnya kamu gitu kan, memang yang kamu inginkan. Nah, ketika kamunya suka, pasti ibaratnya energi kamu mengalir dan energi di semesta pun pasti akan ngedukung. Tapi kalau kamunya nggak suka, apalagi kamu dipaksa, itu kayak capek banget, kayaknya draining banget. Pernah nggak ada di momen itu kayak rasanya capek pernah banget? Nah ya, iya. Bekerja di kerjaan yang nggak suka ya, apalagi ya, pasti. Oh gitu. Oke. Jadi kunci utamanya nih itu. banyaknya emang MG sama kan? generator ya ternyata. Saya pengen tahu, ternyata benar. Tadi ada satu yang projector gitu, karena memang mayoritas memang generator dan MG. Nah, perbedaannya apa? Kalau generator ini, pastikan ketika kamu sedang beraktivitas, memang kamu fokus satu hal dalam satu waktu. Dan biasanya bekerjanya pun runut dari A sampai Z. Ketika kamu lagi kerja, fokus, tiba-tiba ada telepon masuk, atau tiba-tiba disuruh apa, pasti buyar. Ya nggak, langsung nggak fokus kayak untuk tune in lagi ke kerjaan yang tadi itu pasti jadi kayak gimana tuh gitu kan, jadi buyar. Jadi memang sebisa mungkin ketika misalkan kamu lagi mau fokus mengerjakan satu, udah kamu matiin dulu notifikasi handphone di airplane mode dulu biar kamu fokus. Udah selesai baru buka lagi.
Oh, iya benar. Kalau aku jadinya ke distract. Iya, Iya, jadi betul, ngerjain jadi yang ke lain, jadi distract. ngerjain yang lain. Iya, kadang berasa Mm-mm. multitasking, tapi enggak, teman-teman. Ternyata bukan, Uh-uh. emang ke distract aja. Iya, tapi Gitu. ada juga sih Iya. beberapa generator yang ada juga yang punya beberapa pekerjaan. Nah, intinya meskipun misalkan ada kerjaannya ada lebih dari satu, pastikan ketika lagi ngerjain kerjaan yang satu ya udah di situ aja. Pikirannya, tubuhnya di situ. Dan dibagi waktunya, Oh, misalkan setengah hari ngerjain kerjaan yang A, setengah hari ngerjain kerjaan yang B. Jangan dicampur-campur. Nah, perbedaannya itu. Kalau MG dia bisa multitasking. oh, Bisa gitu. multitasking. Jadi Mm-mm. ketika lagi ngerjain A, ngerjain B, pindah ke C, atau dari C tiba-tiba pindah ke Z, itu MG. Jadi jangan heran kalau kamu ketemu teman yang ngomong, tapi kok dia loncat-loncat banget. Dia ngomongnya tiba-tiba ke sana, tiba-tiba ke sini. Nah, itu MG Iya. tuh biasanya. Oh, iya ada sih, ada. Ada kan? Ngikutinnya susah. Jadi ngikutinnya Oh, susah gitu. Jadi memang human design ini lebih ke cara beroperasi, mekanisme. Ibaratnya betul, dengan betul. kamu tahu human design, kamu jadi punya manual guidebook untuk diri kamu. Jadi kalau kamu lagi Iya, iya, iya. ngerasa ini kira-kira kenapa ya, dengan kamu tahu kan jadi lebih enak untuk handle-nya, gitu. Mengantisipasinya Iya. lebih enak. Gitu. Oh, tapi kalau untuk yang tadi kan berarti kan generator Mm-mm. tadi lebih banyak bahas ke karir dan kerjaan juga ya. Tapi Mm-mm. tadi aku penasaran yang tentang apa kesehatan gitu ya, Mm-mm. mungkin dan dengan mental health juga gitu. Berarti Uh-uh. apakah yang cocok olahraga untukku gitu ya seorang generator ini apa? Uh-uh. Yang Oke. kardionya banyak atau gimana? Uh-uh. Nah, itu bagus juga. Jadi, tadi kan ada 5 tipe. Nah, sekarang Mm. dikelompokkan nih 5 tipe ini ke dalam 2 kelompok, yaitu energy type dan non-energy type. Yang termasuk energy type itu tadi generator sama MG. Pokoknya kalau kamu dengar kata generator, bayangin generator itu kan kayak mesin menghasilkan Mm-mm. energi. Jadi, generator dan MG ini punya energi yang stabil dan energinya perlu disalurkan ke dalam aktivitas yang disukai, yang bikin kamu antusias, itu kata kuncinya. Oke? Okay? Mm. Kalau ketiga tipe yang lain, mereka termasuk non-energy type. Jadi kebalikannya, malah mereka energi di tubuhnya tidak stabil, ibaratnya baterai, tapi baterainya kebuka. Jadinya energi di Oh. dalam tuh suka bocor, kadang-kadang energi di dalam bisa ngalir keluar, dan energi di luar Mm-mm. bisa mempengaruhi. Jadi mereka lebih butuh banyak waktu untuk recharge, untuk sendiri, untuk meningkatkan lagi energi di tubuhnya. Oh. Bedanya Bisa berarti bisa di situ. dibilang gini nggak Kak? Mm-mm. Kayak MG dan generator tuh extrovert gitu mostly atau Enggak juga. enggak? Kalau Oke. mengenai ekstrovert atau enggak, kita lihatnya di bagian profilnya. Dan Kalau ini oh kita gitu. ini kita baru bahas satu tuh, yang paling atas dulu Iya tipe ya. gitu. Ini Baru ujung. ibaratnya lebih ke mesinnya dulu. Hmm. Tipe itu lebih ke mesinnya. Mesinnya apakah tadi punya daya yang banyak, daya yang stabil, atau tadi butuh recharge. Gitu. Nah, kalau untuk Oh. yang generator dan MG, berarti olahraga yang cocok apa? Yang bisa membantu untuk membakar energi di tubuh. Kardio, Hmm. itu it's okay. Buat generator MG, nggak apa-apa. Tapi untuk yang tadi, yang non-energy type tadi ya, projector, ada reflektor, kemudian ada manifester, mereka malah sebisa mungkin olahraganya itu yang tidak terlalu berat, yang ringan, Oh. bukan yang Ya ya. ngabisin energi banget gitu. Kalaupun Oke. memang suka, ada juga beberapa klien yang, aduh kak, tapi saya sukanya boxing gitu, muay thai gitu. Kalau mereka suka pun it's okay, tidak jadi membatasi ya. Tapi make sure setelah itu istirahat, recharge energinya, itu yang paling penting. Hmm. Interesting ya. Iya Ya, ya bisa ngaruh. Oke oke. Nah itu yang penting recharge, kalau tidur dulu, misalkan habis olahraga tidur dulu setengah jam, kemudian lanjut lagi beraktivitas, nggak apa-apa. Jadi oke oke. harus lebih aware aja sama kapasitas energi di tubuh Iya ya. untuk Pokoknya yang non energy tipe type. tipe sama dengan motor ya. Itu ya kayak energi yang dihasilkan gitu. Energinya di tubuh, Iya, cara kerjanya betul seperti betul. apa. Oh, Tuh. oke. Mungkin kita bahas satu
satu lagi Boleh, nih Kak. Kalau yang kan boleh. ini aku lihat ada list nih ya, ada beberapa. Kira-kira yang apa nih yang selain tipe gitu ya, yang kira-kira seru nih kita bahas sekarang mungkin apa ya Yang Kak? seru kalau inner Ya, authority gimana? inner Di authority situ ada boleh. Yang kalau di chartnya kamu sacral authority, ya, oke, yang kedua oke? ya. Okay? Oh iya. Jadi kalau teman-teman lihat inner authority ini adalah cara pengambilan keputusan yang paling tepat. Hmm. Jadi di dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah ada tools, sudah ada caranya sendiri masing-masing untuk ngambil keputusan tuh seperti apa. Ada beberapa inner authority yang paling mayoritas itu yang paling banyak itu ada sacral, kemudian emotional, kemudian ada spleen atau intuition, based on intuition, dan sisanya mereka lebih sedikit lah. Bentar ya, saya buka dulu. Ada yang ego authority, ada self authority, non authority itu bahkan. Nah, kalau kamu sacral authority ini artinya ketika kamu mau mengambil keputusan, dengarkan sacral kamu. Sacral itu posisinya ada di perut bagian bawah. Oke, perut bagian bawah. Jadi ketika kamu mau mengambil keputusan, butuh ada stimuli dari eksternal sehingga kamu bisa merespon. Butuh ada sesuatu dulu dari eksternal. Jadi kamu perlu belajar membaca tanda-tanda yang ada di sekitar kamu. Misalkan kamu lagi di Bandung, terus kamu bingung nih, aduh aku ke Jakarta hari apa ya? Itu kayak macet nih, takut apa gitu kan. Baca aja, kamu niatin, pertama kamu niatin dulu. Oke, aku mau ke Jakarta, tapi aku nggak tahu kapan dan gimana caranya. Kemudian, bisa jadi tanda di sekitar ini, misalkan teman kamu telepon gitu, Jen di mana? Di Bandung. Temenin gue yuk ke Jakarta. Itu kan salah satu tanda plus undangan ya, kalau itu. Atau kalau tanda yang benar-benar tanda itu tiba-tiba baca di berita, jalanan hari ini lancar. Itu kan tanda tuh, tadi mau ke Jakarta ragu, tapi ada tanda nih, aman nih ke Jakarta. Itu kan tanda. Nah, tanda-tanda yang ada di sekitar kamu ini bisa kamu respon. Nah, cara meresponnya apa? Kamu tinggal tanya ke diri kamu. Pertama, kamu bisa tanya ke diri kamu, nanti diri kamu akan menjawab, merespon. Nah, biasanya pertama dengan sensasi di perut bagian bawah, si perut bagian bawah ini kayak ada energi, kayak excitement muncul. Misalkan ketika wah, Jakarta, ketika baca berita, hari ini lancar. Udah deh, sekarang aja deh. Nah, tiba-tiba ada drive kayak, sekarang deh. Nah, itu. Ada sensasi, ada excitement, kayak ada energi naik gitu di diri kamu. Iya, tapi ini beneran berasa di perut maksudnya? Iya, beneran di perut, kayak literal di perut. Oke. Nah, aku suka sih kadang suka ya, gitu. kerasa kan? Kalau yang nggak suka, kerasa juga nggak ketika enggak gitu? Iya, tapi di perut sakit perut di perut kan, kayak tiba-tiba nggak enak perutnya. Nah, itu sacral kamu merespon energi yang ada di sekitar, dia merespon. Cara kedua untuk mendapatkan respon dari sakral adalah dengan kamu memberikan pertanyaan yes or no ke diri kamu sendiri. Dan nanti diri kamu akan merespon dengan bergumam atau disebutnya sacral voice. Jadi nanti dia akan merespon. Contohnya gini, Jen, mau ke Jakarta nggak hari ini? Hari ini malam ke Jakartanya. Ada suara. Iya. Nah, nadanya kan beda ya. Kalau yes biasanya kalau no biasanya kalau tengah-tengah ya 50-50 suaranya. Nah, kayak gitu. Ini ada yang nanya, tapi kalau habis itu pakai otak mikir gimana? Nah, makanya ketika kita bertanya ke sacral, pastikan kita nanyanya cepat, spontan. Dan jawaban pertama itu yang benar. Karena sekian detik pasti pikiran kita itu otak kita akan intervensi dan bertanya, emang iya, aduh jangan deh, nanti kalau gini gimana, kalau gini gimana. Pasti. Iya, kalau udah bobo otak pasti gitu ya. Iya, gitu. Jadi dirasakan, kamu mulai peka sama tubuh kamu, terutama di bagian perut.
dan lihat responnya. Kamu perhatiin aja ketika misalkan teman ngajak ngobrol, terus kamu jawabnya, Nah, itu adalah suara alami dari seorang generator dan MG. Oh, oke. Oh Gitu. gitu ya. Berarti apakah perlu latihan nih untuk Perlu latihan, kalau dari yang lain tentunya. perlu latihan? Perlu latihan, Biasanya karena kan ngapain nih latihannya? Iya. simpelnya gini, kalau saya latihannya gini. Kamu suka pesan makanan di aplikasi online kan? Ya, Ya kan? betul. Sesimpel kamu lihat makanan, kamu scroll menunya, lihat makanannya, dan ketika kamu nemu makanan yang kamu suka, kerasa kan? Ini nih. Iya, iya. Nah, kayak gitu. Sesimpel itu. Kayak gitu. Sesimpel itu. Kalau misalkan kamu di kantor sama teman-teman atau pasangan, mulai sekarang, bilang ke mereka, kalau mau ngambil keputusan, jangan nanya gimana, tapi boleh nggak kasih aku opsi. Misalkan, Jen mau ini nggak? Nggak, gitu. Mau nasi goreng nggak? Nggak. Mau ayam? Nah, gitu. Jadi, kamu bisa merespon. Iya. Betul. Dimulai dengan itu. Jadi, kamu bisa minta ke teman-teman di sekitar kamu, lingkungan kamu, untuk mulai kasih kamu pertanyaannya tertutup. Karena kalau kamu dikasih pertanyaan terbuka, pasti kamu bingung. Sekarang saya tanya, Jen malam ini mau makan apa? Bingung. Bingung kayak nggak ada opsi kan, di kepala langsung ngeblank kan. Tapi kalau saya tanya, Jen mau sate nggak? Enggak. Enggak kan? Langsung bisa tahu kayak enggak gitu kan. Oke. Iya, bisa dari situ ya. Dari situ. Jadi dimulai dari pertanyaan yang simpel sampai kamu benar-benar familiar sama respon tubuh kamu, nanti mulai ditambah pertanyaannya, misalkan sifatnya yang medium gitu, si skalanya gitu. Kemudian yang benar-benar yang big decision. Nanti lama-lama mulai kerasa, lebih peka lah. Iya. Tapi yang perut sih itu. Aku perut baru ya, tahu kerasa sih. Yang perut itu kerasa banget sih kalau perut. Dari kalau happy atau nggak happy, nolak itu semua perutku berbicara. Itu dia. Jadi bagus, udah mulai peka. Iya. Nah, Kemudian ini ada yang nanya nih ya, kalau pakai sakral harus cepat, kalau mikir lagi suka overthinking, betul. Tadi saya lihat di atasnya. Tapi kalau sering bimbang dan lama dalam memilih itu karena apa ya, Kak? Nah, jadi ketika kita mau menentukan arah, mengambil keputusan, yang paling utama adalah kita tetapkan niat dulu. Ini orang kadang suka lupa. Niatnya harus jelas. Kemudian juga harus ada preparation. Karena kan niat aja nggak cukup, ya kan? Niat pengen ke Jakarta, tapi ada usahanya enggak. Ya pengen aja nyampe, kan nggak bisa ya. Kita niat terus tiba-tiba nyampe, gitu kan? Nggak bisa. Harus ada persiapan. Contohnya, udah jelas nih, aku misalkan kamu tentang kerjaan, misalkan aku tahun ini kayaknya pengen ekspansi, gitu kan? Aku belum tahu nih, aku pengen bikin toko misalkan, tapi belum ada nih dananya atau gimana, di mananya aku belum tahu. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu tahu tujuan kamu adalah aku pengen punya toko. Oke? Kemudian langkah berikutnya adalah kamu persiapkan diri kamu dengan kamu misalkan mulai coba hitung-hitung, kamu coba cari, kalau darah ini gimana, berapa sih, tapi apa, kamu persiapkan diri kamu. Kemudian kamu mikir, kalau misalkan punya toko berarti harus nambah karyawan. Kira-kira aku butuh karyawan yang seperti apa. Jadi kamu prepare aja dulu. Dan yang paling penting, kamu siapin diri kamu. Bukan hanya secara modal, secara skill, secara kemampuan, dan yang paling penting adalah secara mental dan emosi. Orang seringkali terlewat bagian ini. Mau, tapi ketika ditanya yakin, enggak juga. Nah, ketidakyakinan, keraguan, ketakutan itu yang akhirnya menghambat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Atau untuk kita berjalan di jalan yang seharusnya. Gitu. Jadi seninya human design tuh asiknya tuh gitu, dengan kita niatin, gimana caranya, lepasin aja. Yang penting kita niat, kita siapin diri
kita, nanti tanda yang tepat itu pasti akan datang. Ini untuk generator dan MG ya. Tuh, nanti tanda yang tepat akan datang dengan sendirinya sehingga kamu bisa merespon. Nah, baru disitulah perannya sakral masuk tuh untuk kamu merespon. Oh, oke. Ya, tapi tetap harus ada niat gitu ya. Niat, Itunya harus biar fix jelas dulu. gitu. Betul. Jadi nggak Oke. perlu, meskipun masih bingung gimana caranya, nggak apa-apa. Nanti juga ibaratnya step by step nanti akan muncul. Nanti akan muncul sendirinya tandanya. Harus kesini dulu, harus kesini dulu, ketemu si ini dulu. Tapi nanti kebuka jalannya. Tuh. Oh, Bagusnya, Oke. indahnya human design tuh kayak gitu, ngebantu kita untuk menjalani kehidupan tuh dengan effortless, beneran ya udah ngalir aja step by step, taunya udah nyampe gitu kan. Oh gitu. Nah, aku penasaran nih, testimoni dong dari Kak Nabila, kan berarti kan udah menjalani hidup dengan human design ya selama ini, dan udah, kalau dari aku sih jujur perlu latihan banget lah ya, karena baru ngerti gitu. Tapi gimana nih testimoni yang sudah menjalani hidup dengan human design, mungkin kasih contoh apa, ada pengalaman yang worth to share gitu ya? Pengalaman pribadi tentunya ada, sampai saya ada di titik ini hari ini, itu juga karena saya mulai menjalani desainnya saya gitu, blueprintnya saya gitu, kayak di 2019 itu saya resign dari kantor. Bener-bener modal saya waktu itu hanya niat. Saya nggak punya apa-apa, nggak ada tabungan, saya cuma punya niat. Niat saya jelas, saya cuma mau ngebantu orang, that's it. Saya nggak tahu nanti gimana, masalah finansial gimana, saya nggak tahu. Saya cuma punya niat, dan saya yakin secara mental, secara skill, saya udah siap. Niat, tekad yang kuat, dan kesiapan. Dan akhirnya, setelah itu ya, alhamdulillahnya jalan mulai terbuka. Tiba-tiba ada opportunity, kemudian tiba-tiba ada pandemi. Ya kita nggak pernah tahu ada pandemi. Ternyata, oh dari situ bisa sesi itu online. Jadi tiba-tiba jalan kebuka aja dengan sendirinya gitu. Dan ketika doing the design gitu, nah profile saya itu role model hermit. Ada hermit. Nah, hermit ini adalah seorang pertapa introvert. Jadi kalau mungkin kalian di sini ngelihat Instagram saya jarang posting gitu kan, jarang berkonten. Itu adalah karena memang karakter dari si hermitnya ini. Jadi dia nggak bisa terus-terusan tampil. Tapi ternyata dengan saya menjadi diri saya, yang udahlah gitu. Kalau memang saya nggak bisa, nggak nge-push diri saya, nggak menjadi orang lain, malah ternyata jalannya terbuka dengan sendirinya, tanpa saya memaksakan diri. Oh, iya. Tapi gimana nih, kan untuk ya, let's say yang hermit ini ya, tadi kan jadi tidak, ya saya emang nggak se-open itu gitu ya, nggak kayak orang-orang sosial media gitu. Tapi sedangkan saya dari kehidupan yang Nabila sendiri kan sekarang banyak banget ketemu orang gitu ya, banyak banget harus ngonten gitu sebenarnya. Itu gimana dong kalau gitu? Nah, itulah saya bilang ajaibnya ketika kita menjalankan apa yang memang sesuai dengan diri kita, jalan tuh pasti kebuka. Nah, di human design itu sekarang kita masuk ke bagian profile. Nah, profile itu ada 2. Kalau kamu lihat, profile kamu 4, 6. Ada 2 angka. Bagian depan itu adalah secara conscious. Oke? Conscious. 4 itu opportunis. Yang bagian belakang itu secara tidak sadar, unconscious. Jadi, kalau kamu secara sadar kamu oportunis, secara tidak sadarnya kamu role model. Oke? Jadi di dalam diri tiap orang tuh pasti ada 2 sisi. Nah, kalau tadi kamu tanya gimana, kok hermit tapi gimana nih menghadapi dunia yang zaman sekarang harus mengonten, gimana dong? Nah, karena di dalam diri saya ada role model dan ada hermit. Role model ini menjadi panutan yang ketika kamu just be yourself, lama-kelamaan orang akan melihat apa yang kamu kerjakan. Ketika kamu benar-benar menjadi diri kamu apa adanya, orang-orang akan terinspirasi dan akhirnya mencontoh, menjadikan kamu panutan. Dan akhirnya mereka akan datang sendiri untuk meminta bantuan. Gitu. Ini untuk teman-teman yang ada 6-nya ya. Jadi ketika role model terus gimana role modelnya? Jadi ketika saya jadi hermit, saya butuh waktu sendiri. Tapi karena saya ada role modelnya, otomatis orang-orang di sekitar akan mencari gitu, akan
mendorong saya untuk tetap tampil karena ada 6-nya. 6 itu mau nggak mau ya kita menjadi sosok ya, di depan gitu, role model sebagai leader, Oh, sosok yang dicontoh. oke. Gitu. Iya, berarti Jadi ada mungkin dua sisi. iya. Kalau ternyata bisa malah maksain ngepost itu yang maksain kan Malah belum tentu ya karena tidak pertama, sesuai dengan your design. pertama Iya. tubuh saya akan nolak. Gitu capek banget gitu kan. Karena kan saya juga punya sacral kan. Saya MG kebetulan. Jadi sacral saya pasti akan say no. Dia akan drain banget. Karena saya ada kebutuhan si hermitnya itu. Nah, beda sama kamu. Kalau kamu 4. 4 ini oportunis. Oportunis ini kamu punya kemampuan untuk membaca peluang situasi, opportunity. Jadi jangan mikir oportunis. Kadang kan orang kalau dengar oportunis gitu ya, cenderung ke negatif. Tapi intinya adalah oportunis ini adalah memiliki kemampuan untuk membaca peluang yang ada di sekitar. Dan oportunis butuh memiliki kebutuhan untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi kebalikannya dari hermit, kalau hermit butuh sendiri, kalau 4 seperti kamu butuh ketemu orang, butuh interaksi. Jadi pas pandemi kemarin, hermit, kalau orang-orang yang punya hermit, mereka happy banget, fine gitu kan, gak ketemu orang gitu kan. Untuk yang oportunis kebalikan, itu malah jadi bisa anxious gitu. Karena nggak ada ketemu orang. Nah ini ada pertanyaan bagusnya. Aku hermit oportunis. Nah kalau ini berarti campuran kebalikan dua-duanya. Malah kayak mungkin terlihat di awal akan terlihat bertolak belakang, tapi sebenarnya saling melengkapi. Ini contohnya Ayu ya. Ayu itu secara sadar adalah hermit, butuh waktu sendiri. Secara tidak sadarnya oportunis. Ketika lagi di rumah pengennya keluar, lagi di luar pengennya pulang ke rumah. Tarikannya tuh kayak gitu biasanya. Kayak galau gitu. Lagi di rumah pengen keluar gitu kan. Udah di luar pengen cepat-cepat pulang. Hermit oportunis tuh gitu tuh. Si introvert dan extrovert bertemu, jadinya ambivert. Tuh. Nah, sebenarnya ini saling melengkapi. Jadi ketika kamu lagi sendirian, hermit ini merenungkan segala hal mengenai kehidupannya, mengenai dirinya. Kemudian ketika menjadi oportunis, ketemu orang, berinteraksi, akan ada feedback, akan dapat informasi tambahan. Dan informasi tambahan ini akan dia bawa sebagai bahan untuk hermitnya merenung lagi. Hermitnya merenung, dapat suatu pemikiran, dia bawalah ketika dia ketemu orang. Jadi kan saling melengkapi sebenarnya. Bukan yang bertolak belakang. Iya, bayang maksudnya? Betul. Bukannya gontok-gontokan, enggak, malah butuh waktu untuk ini, butuh waktu ini, karena saling melengkapi, menguatkan satu sama lain. Oke. Iya ya, relatable sih benar ya. Mungkin ya. Iya. Masih banyak banget sih di tentang human design ya. Ini kita baru di sini, belum iya beberapa poin. Belum semua ya. Iya, ada yang kayak ini bahasa ini teman-teman. Apa aku juga nggak tahu. Ada simbol-simbol. Iya. Nah, ini mungkin dari astrologi. quickly aja. Ya, quickly aja kak. Ini apa sih sebenarnya? Sekilas aja nggak usah dibahas ya. Jadi angka-angka, setiap angka yang ada di chart, kalau kamu perhatiin, itu kan totalnya ada 64 angka di dalam chart human design kamu. Di dalam yang tadi, kotak-kotak center tadi, totalnya ada 64 angka. Nah, 64 angka ini datangnya dari ilmu namanya I Ching, atau dibacanya Yi Jing, dari Cina. Ini ilmu kuno. Ternyata di alam semesta ini ada 64 sifat, 64 karakter. Nah, di dalam diri manusia juga ternyata ada 64 kode genetik. Jadi angka-angka yang berwarna, yang ada bulat terus ada warnanya, angkanya, itu adalah sifat di dalam diri kamu yang aktif. Kalau yang nggak ada warnanya, angkanya, berarti dia non-aktif. Iya. Oh, yang biru-biru ini ya? Yang kecil-kecil. Yang ada biru-biru itu berarti aktif. Di dalam diri kamu dia sifatnya terus ada di dalam diri kamu. Gitu. Bedanya itu ada 2 warna tuh, ada yang merah, ada yang hitam. Ya. Nah, kalau yang jalannya. Hitam, jalannya itu.
jalurnya. Kalau yang hitam itu sifat kamu yang kamu sadari. Consciously kamu sadar, oh emang aku sifatnya seperti itu. Contohnya ya, saya lihat. Kamu punya 15-nya nyala ya? Coba lihat di tengah. Itu gate 15 kan di tengah. Warna hitam. Gimana nih? Warna bukan. Ya, 15 apa? Atau takutnya kebalik deh. 15 atau yang mana? 46? Yang di kotak. Oh, sorry. Mana? Oh, 46 ya itu. Iya, 46. Oh, coba contohnya yang ini deh, yang atas nih. 11, 56. Yang di kepala nih, di ajna. 6. 11, yang 61. 11, 56. Ada tuh. Oke. Antara throat dengan ajna. Dia nyambung garisnya. 11 sama 56. Oh iya, kalau 11 tapi nggak berwarna ya. 11-nya itu saya kebalik-balik ini soalnya. 1762 ya, itu 1762 ya nyala ya. Iya, yang nyala 1762. 1762, sorry. Ya. 17-nya warna merah. Warna merah, ya. Ini nih, 1762, betul. 17 merah. Ini adalah namanya gate of opinion. Jadi memang kamu orang yang punya banyak opini, kamu senang beropini, kamu mengamati hal-hal di sekitar kamu, dan kamu punya opini, pemikiran akan hal-hal tersebut, dan kamu senang untuk share opini kamu ke orang-orang. Nah, karena kamu punya gate 62 di bawahnya, nah itu secara sadar yang 62-nya merah, hitam. 62 ini adalah gate of detail. Jadi ketika kamu ngomong, kamu beropini, kamu pasti akan membawa data dan fakta. Jadi ibaratnya kamu bukan orang yang hanya berbagi opini tapi nggak ada landasannya. Kamu pasti bawa landasannya karena ada ini gitu. Betul banget. Ya. Oh gitu. Contohnya gitu. Jadi kita bisa lihat dari si angka-angka ini. Jadi kalau teman-teman mau cari tahu, bisa aja cari nanti gate ini apa, channel. Kalau yang garisnya full disebutnya channel. Kan ada yang garisnya setengah ngegantung, ada yang garisnya full gitu. Iya, betul. Ada. Oh gitu. Wah, seru ya. Ini ada pertanyaan bagus. Seru juga. Kalau bagus. Angka yang nggak aktif itu masih bagian dari kita apa enggak? Jadi 64 angka ini ibaratnya template. Setiap orang ada template ini. Okay? Yang berwarna itu yang selalu ada di dalam diri kita. Tapi yang putih, yang nggak ada warnanya, bisa teraktivasi dari pengaruh energi eksternal. Misalkan, kamu punya 17 nyala, saya enggak. Ketika saya ketemu kamu, 17 saya jadi nyala. Karena energi di 17 kamu kan memancar. Ibaratnya kayak wifi. Sedangkan saya putih. Jadinya kayak tethering, dan 17 saya jadi nyala. Oh, seru jadi ya. Bisa kepengaruh. Seperti itu. Atau energi alam. Setiap saat pun kan energi alam tuh berubah. Di human design ada istilahnya transit. Okay? Planet current transit. Nah, energi alam ini juga mempengaruhi diri kita. Misalkan, ada current transit dari energi alam yang nyala itu gate 20 sama 55 misalkan. Dan otomatis semua orang di lokasi tersebut gate 20 dan 55-nya juga ikut aktif. Ibaratnya wifi-nya saling ya nyala, akhirnya kita nyerap gitu. Jadi antara dari alam atau dari orang sekitar kita. Jadi bisa aktif juga. Wah, berarti karena Bila belajar juga nih kayak alam itu ada ini energi mana kira-kira, ini energi ada aplikasinya, jangan sedih. Okay. Ada aplikasinya, ada software. Gue bilang apa? Jadi enggak apa. Jadi ada aplikasi di handphone juga ada, udah banyak sebenarnya sekarang aplikasi human design. Nah, nanti tuh biasanya ada opsi current transit. Jadi misalkan ibaratnya kalau orang zaman dulu, gimana nih kita nentuin hari baik gitu kan? Hari baik itu sebenarnya kan adalah energi alam, itu support energi diri kita. Kita lihat di hari mana energi alam ini bisa support diri kita. Misalkan kita butuh, misalkan kamu lagi butuh untuk
leadership nih, kamu ngerasa, aduh aku kayaknya leadershipnya kurang. Kira-kira butuh gate apa? Misalkan, gate 31 atau 7 gitu. Ternyata di hari itu 31 sama 7-nya nyala. Gitu. Jadi membuat kita di hari tersebut lebih mampu, memiliki kemampuan untuk memimpin misalkan. Gitu. Oke. Oh iya ya, interesting. Jadi kita bisa Oke. lihat beberapa hari ke depan, seperti apa di jam berapa, itu kelihatan. Karena per berapa jam, berapa menit tuh bisa berubah. Karena kan terus bergerak semuanya. Iya. Oke. Siap. Wah, thank you banget nih. Udah Aku kayak kebayang kira-kira. dapat teaser ya. Iya, kebayang. Teaser. Mungkin itu ya last question saya dari kayu, dari selang-seling. Oh merah bener nih, aku punya hitam. nih. Ada ya. Kayak ular, bukan ya? Ya, nah itu. Jadi contohnya itu gate ini berapa? 10.34 26 ya? Oh, 10.34. Oke. 10.34. 10.34. Jadi yang belang-belang ini di dalam gate tersebut sifatnya ini secara sadar dan tidak sadar kamu miliki. Jadi 10 itu adalah gate di mana kamu butuh untuk mengekspresikan diri kamu, menjadi diri kamu gitu. Nah, karena ada dua, ada yang sadar, ada yang tidak sadar, jadi munculnya kadang sadar, kadang enggak gitu. Pas lagi sadar, iya kamu mengekspresikan diri kamu, tapi kadang-kadang ada momen nggak ngehnya juga, kok tadi gitu ya gitu. Jadi kayak ada momen sadar nggak sadarnya gitu, nggak ngeh lah. Oke. Jadi momen sadar gak sadar ya. Seru banget ya. Aku kayak pengen bisa nih 3 jam aku kalau nggak live ya nanya satu-satu. Bayang banget ternyata ya. Seru mungkin tapi seru sih. Bener juga karena kayak selama ini ya, kayak aku tuh memang pengen banget jadi the best version of myself lah ya, let's say gitu. Dan aku bikin people of happiness juga, bisa kayak menganjurkan orang-orang untuk jadi the best version of themselves gitu kan. Dan ternyata aku bertemu dengan Nabila Ghazani nih, human design. Jadi mana bisa jadi bisa bikin kita desain juga gimana ya, kayak best version kita sebenarnya kayak apa gitu. Karena kadang orang nanya juga kan, kebingungan, kayak kira apa sih best version, bingung ya. Ternyata kayak gitu. Oh gitu. Seru banget. Mungkin aku mau, kita agak overtime ya, tapi seru banget sih. Nggak apa-apa, seru. Kita agak overtime jadi sejam, cuma nggak apa-apa teman-teman, karena ini seru juga topiknya. Dan kayak mungkin dari People Happiness sendiri aku punya like a special gift juga gitu ya buat followersnya ke Nabila Ghazani gitu ya, dan buat teman-teman People Happiness yang nonton. Jadi I have like 10% voucher discount gitu ya dengan kode for human design. Nah, aku bakal send di sini. Nah, ini aku pin dulu. Nah, kayak jadi bakal ada 10% discount gitu ya kalau kalian belanja di peoplehappiness.com dengan kode human design gitu ya. Jadi ya be the best version of you, express yourself dengan ya apapun itu ya. Ya dengan produk People Happiness lebih baik, tapi dengan yang lain anything that's good. Pokoknya gitu. Dan kalau misalnya kalian mungkin ada yang masih penasaran gitu ya, mau dig deeper, mau ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Nabila Ghazani, bisa langsung ke profilnya juga. Di situ bisa langsung book consultation. Private session. Betul, private session. Kalau di sini rame-rame. Nah, bisa tanya. Aku aja mungkin kayak ini seru nih. Memang harus satu-satu. Kalau private lebih enak, jadi lebih runut gitu kan belajarnya. Ya betul, lebih runut banget. Mungkin dengan tahu ini jadi bisa ya lebih sinkron gitu dengan universe dengan diri sendiri, dengan apa yang ada di sekitar kita gitu. Oke, boleh nih mungkin sebagai penutup Kak, closing statement nih kira-kira plus tips buat kita yang mau mulai mempelajari dan menggunakan human design kita. Mungkin gimana nih? Tipsnya dimulai dari itu aja dulu, tipe kalian coba cari tahu tipe kalian apa, kemudian profilnya apa, inner authority-nya apa. Sekarang memang banyak, sudah mudah diakses dan banyak informasi mengenai human design. Jadi kalian cari tahu aja dulu, ketiga poin ini aja. Kalau misalkan kalian udah paham, nanti kalian bisa gali lagi lebih dalam lagi tuh mengenai poin-poin yang lain.
Kemudian pesan saya apa ya? Pesannya tetap sadari bahwa tiap orang itu berbeda, tiap orang itu unik. Jadi fokus sama diri sendiri aja, karena setiap orang tuh punya jalan yang berbeda, tujuan yang berbeda. Ibaratnya kayak kita lagi nyetir di mobil, ya, lagi di jalan gitu, di tol gitu kan, kita nggak mikirin orang belok kanan, belok kiri, mereka mau kemana, ya kita fokus sama jalan kita aja gitu. Fokus sama kendaraan kita. Tubuh kita ini kan kendaraan untuk kita hidup di dunia ini. Jadi fokus sama diri kita, kendaraan kita, fokus sama goals kita. Oke, exactly. Iya, betul. Setuju, aku setuju. Oke. Kalau gitu mungkin thank you so much. Sama-sama, terima kasih Jane, terima kasih People of Happiness, terima kasih teman-teman yang join, terima kasih ya. Ya, mungkin ada yang nanya nih sekali, kalau mau private bagus ambil yang mana tuh Kak? Sebelum kalau kita mau private, ambil yang Human Design. Kalau kalian misalkan tertariknya untuk Human Design, silakan ambil yang Human Design, reading session, Human Design reading. So, memang di situ ada dua, ada yang mau reading aja atau report. Cuman bedanya apakah kalian butuh reportnya atau tidak. Tapi materi yang diberikan ketika sesi sama sebenarnya di dalam sesi Human Design itu. Berapa lama nih kalau berapa lama? Nah, kalau sesi itu bisa 2 jam. 2 jam atau kadang lebih, bisa sampai 2,5, ada yang sampai 3 jam. Beda-beda. Oh gitu. 3 jam. Iya, saking serunya ya. Saking serunya. Itu udah, maksudnya banyak pertanyaan, ya nanti makin banyak yang tergali biasanya. Gitu. Oke. Terima kasih. Sip, terima kasih. Terima kasih yang udah hadir. Selamat malam. Selamat beristirahat ya. Betul. Oke. Bye-bye semua. Bye-bye. Thank you semuanya. Thank you.